untuk plat satu arah. Ya. Jadi kan kalau analisis kan kita misalnya akan menghitungkan kekuatannya dari yang sudah ada. Jadi platnya sudah ada atau data-datanya sudah ada. Jadi misalnya kita diketahui plat satu arah dengan data-data tebal platnya sudah ada 14 cm, kemudian kekuatan beton yang digunakan untuk plat tersebut adalah 30 MPa, kemudian tulangan baja yang digunakan 300 MPa, dan tulangan yang terpasang itu adalah diameter 14 pada jarak tiap 125 mm atau 12,5 cm. Ya. Jadi penamaan tulangan plat adalah seperti ini, diameter berapa dipasang pada jarak berapa. Kalau tulangan balok biasanya bagaimana namanya yang lalu kita? Ya, kalau nama tulangan balok bagaimana? Jumlah tulangan baru diikuti DP diameter. Ya, jadi misalnya 5 diameter 14 kan? Atau 4 diameter 12, begitu kan kalau balok. Tapi kalau plat ini adalah diameter tulangan dipasang pada jarak berapa. Jadi kalau kita lihat konsep awal tadi, analisis dan desain plat satu arah itu, ya. Jadi ini kalau balokan kita dapat di sini kita desain berapa tulangan, berapa buah tulangan. Jadi misalnya 5 diameter 14. Berarti ada 5 yang harus dipasang di sini. Tetapi kalau plat itu, ya awalnya kita akan dapat jumlah, tetapi kita salin, berarti kalau 5 butuh ini, kalau kita pasang dengan jarak yang sama, akan butuh jarak berapa dia. Jadi seperti itu. Karena hasil yang kita dapat ini berlaku untuk keseluruhan plat. Jadi artinya kalau kita dapat misalnya diameter 14 dipasang pada jarak 125 mm. Jadi ya, walaupun yang kita lakukan misalnya desain untuk satu bagian ini, dia akan berlaku untuk bagian yang lain. Sini akan semua terpasang diameter 14 setiap 125 mm. Jadi itu maksudnya. Jadi sehingga penamaan platnya, tulangan platnya seperti itu. Walaupun yang kita cari mula-mula akan dapat jumlah tulangan kalau kita mendesain, tapi jumlahnya kita salin dalam bentuk jaraknya tiap berapa milimeter atau berapa sentimeter. Ya. Sehingga kalau tulangan plat tadi itu kita dapat adalah diameter berapa dipasang pada jarak berapa. Jadi itu selimut beton sama dengan 25 mm, kita akan menghitung kekuatan nominal terhadap lentur atau momen nominal per meter lebar dari plat satu arah tersebut. Jadi misalnya tulangan pokok yang terpasang ini, kekuatan nominal atau momen nominal itu kan Mn yang akan kita cari. Mn itu adalah apa? Tadi persamaannya Mn sama dengan bagaimana? Tadi Neso tampilkan itu. Masih ada yang ingat Mn itu sama dengan apa? Yang AS kali FY. AS kali FY kali D kurang A per 2. A per 2. Gitu kan? Ya, benar. Ya. FY sudah ada. AS-nya mau dapat dari mana? AS-nya sudah ada data tulangan ini kan, yang terpasang. Kita hitung dari sini. Nah, kalau dulu kan, kalau yang balok kan, ada kan 5 diameter 14 misalnya. Dari 5 buah diameter 14 itu kita bisa hitung AS-nya. Sama juga dengan yang ini. Ya. Jadi kita hitung berapa AS-nya, FY-nya sudah ada, D-nya ada selimut beton ini bisa kita hitung.
Kemudian A juga bisa kita hitung ada persamaannya untuk mendapatkan MN-nya. Jadi ini MN AS FY kali D kurang A per 2, kemudian A itu adalah AS FY bagi 0,85 F aksin C kali B. Ini diameter 14 mm, luas satu buah tulangan, A itu dapat 153,94 mm persegi. Kalau kita tinjau per meter lebar, karena kan analisis ini atau desain kita lakukan per meter lebar, berarti AS ada itu, kalau dia satu buah tulang 153, AS ada adalah 1000 bahagi jarak antar tulangan 125 mm tadi. 1000 ini adalah 1 meter lebar, 1 meter atau 1000 mm. Bahagi 125 kali 153,94, jadi AS ada atau yang terpasang itu adalah 1231,52 mm persegi. Jadi sudah dapat AS. AS yang terpasang. Kemudian D, ya karena plat kebanyakan kalau plat karena dia tipis ya tulangannya cuma satu lapis ya. Jadi kita bisa hitung D itu adalah H atau tebal plat kurang selimut beton kurang 1/2 kali pi diameter ini ya, maksudnya diameter tulangan. Jadi 140 tebal plat 14 cm, 14 cm 140 mm. Ini adalah 25 mm selimut beton 1/2 kali diameter tulangan, kita dapat D-nya 108 mm. Kemudian A dari persamaan ini AS FY bagi 0,85 F aksin C kali B. Nah ini 300 ya, ada Y-nya ini yang belum keluar, tidak ada. Ya, kita dapat A-nya 14,49 mm. Sehingga kita bisa menghitung MN-nya dari persamaan tadi AS FY kali D kurang A per 2, yang kita akan mendapatkan 37,225 kN. Jadi itu MN. Nah ini yang benar maksudkan tadi, kalau misalnya data analisis yang diberikan tadi platnya sama, kalau kita melakukan analisis hasilnya harus dapat seperti ini. Artinya kalau misalnya kita tidak mendapatkan hasil seperti itu, berarti salah. Jadi semuanya harus dapat yang sama seperti itu ya. Kalau cuma beda-beda koma sedikit ya kita. Itu kalau kita melakukan analisis. Tapi kalau kita melakukan desain, misalnya bisa dimensinya berbeda dengan teman kita yang mendesain, atau bisa tulangannya berbeda juga. Karena bisa saja ada yang ambil diameter 14, ada yang ambil diameter 12 misalnya kan, atau ada ambil diameter yang lain. Jadi itu tidak harus sama. Kemudian kita mengecek tipe penampang. Jadi pada kondisi beton mencapai regangan hancur atau epsilon CU 0,003, berapa epsilon T-nya itu yang akan menentukan tipe daripada penampang ini. Apakah dia terkendali tekan, terkendali tarik, atau penampang transisi. Jadi karena plat ini cuma satu baris tulangan, maka DT-nya itu sama dengan D. Harusnya DT dia, kalau dia ada dua lapis, dia adalah sampai ke baris terluar, garis netral untuk baris yang terluar. Tapi ini cuma satu garis, berarti DT itu akan sama dengan D. Kemudian ya dari gambar ini kita bisa dapat perbandingan ini, C per DT sama 0,003 per 0,003 tambah epsilon T. Ya, tadi kan ketentuannya jika epsilon T sama dengan lebih besar sama 0,005, maka penampang terkendali tarik. Atau kita juga bisa tunjukkan dengan syarat yang lain, kalau kita masukkan ini epsilon T 0,005 ini,
kita akan dapat C per DT itu sama dengan 0,75. Kalau dia lebih kecil daripada 0,75, ya berarti dia masuk penampang terkendali tarik. Karena kalau dia ini semakin, kan ini lebih besar sama dengan, ini semakin besar kita ganti di sini, maka ini akan semakin kecil. Gitu. Jadi kalau C per DT itu lebih kecil dari 0,375, dia adalah penampang terkendali tarik. Untuk vaksin C 30 MPa, beta 1 kita hitung dengan persamaan tadi ya, yang diberikan. Ada rumusnya, itu kita akan bisa mendapatkan sama dengan 0,8357. Kemudian A-nya sudah didapat tadi 14,49 mm. Kita hitung C. C itu sama dengan A per beta 1, atau A itu sama dengan beta 1 kali C. Kita dapat C 17,34 mm. Jadi DT itu sama dengan D. Dengan 108 mm. Jadi C per DT kita dapat 0,161. Ini masih lebih kecil dari 0,375. Jadi penampang ini termasuk penampang terkendali tarik. Jadi kalau penampang terkendali tarik berarti Pi-nya itu adalah sama dengan 0,90. Ya. Jadi PMN itu, MN sudah kita dapat tadi, PMN 0,90 kali 37,225, kita dapat PMN itu sama 33,503 kN/meter. Oke ya, ini tugas untuk dibuat ya. Pelatkan